Halo, shalom adik-adik, shalom mama papa. Adik-adik bagaimana kabarnya? Pastinya semuanya sehat, semangat dan bersukacita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap untuk ibadah hari ini? Ibadah online streaming GKPS Padang Bulan Sekolah Minggu GKPS Padang Bulan. Nah adik-adik, kalau sudah siap, udah menyediakan Alkitabnya, uang persembahannya juga sudah siap. Ayo bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Nah adik-adik sudah bangkit berdiri, tapi sebelum kita puji Tuhan, kita mau pemanasan dulu. Pemanasannya dengan taktik tuk bum. Apa itu Kak Ika? Taktik tuk bum. Nah kita mau pemanasan tangan-tangan kita. Jadi tak tak tak, tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. 3 kali adik-adik ya. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Kita coba ya pelan-pelan aja. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Ya pasti sudah bisa ya. Nah ayo kita mau latihan, kita mau coba pemanasan kita. Konsentrasi adik-adik ya, kita mulai dari yang selambat, kemudian sedang, kemudian cepat. Ayo konsentrasi, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Lebih cepat. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk. Lebih cepat. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Tak tak tak, tik tik tik, tuk tuk tuk, bum bum bum. Yeay. Ada yang salah? Enggak ada yang salah karena semua anak sekolah minggu pintar-pintar dan konsentrasi. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita hari ini mau bersuka cita. Kita angkatkan pujian bersuka dalam Tuhan. Ayo adik-adik, tepuk tangannya. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Yeay, kitanya semua bersuka di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita setiap hari harus bersuka cita. Kenapa Kak Ika bersuka cita? Bangun pagi kita keadaan sehat. Kita bangun pagi masih bisa melihat matahari, menghirup udara. Kita harus bersuka cita. Mama papa kita sehat, semangat. Terlebih lagi adik-adik, kita bersuka cita karena Yesus memberikan nyawanya untuk kita, menebus kita dan memberikan kita keselamatan dan damai sejahtera. Nah adik-adik, kita harus bersuka cita. Kita mau nyanyikan adalah sukacita di hatiku. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan bersuka cita. Karena kasih Yesus ada di dalam hati kita.
tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur hari ini Tuhan menyertai kami, Tuhan membangunkan kami, anak-anak-Mu, semuanya dalam keadaan sehat. Dan kami bersyukur Tuhan menjaga kami dalam satu harian dan semalaman dalam tidur kami. Sehingga kami hari ini juga bangun, bisa melihat matahari, menghirup udara ya Bapak. Itu semua karena kasih dan cinta-Mu kepada kami. Bapak yang begitu baik, kami juga bersyukur hari ini kami bisa mengikuti ibadah online streaming, ibadah sekolah minggu GKPS Padang Bulan. Bapak yang begitu baik, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah, dan berkatilah Bapak ibadah kami ini dari awal, pertengahan dan sampai nanti akhirnya Tuhan. Dan berkati juga Kak Rosenta ya Bapak yang akan memberikan firman Tuhan. Biar Allah kami saat mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menyertai kami sehingga firman-Mu ya Tuhan bisa kami dengar, kami pahami, kami tanam dalam diri kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapak yang begitu baik, dan Roh Kudus yang bekerja ya Bapak dalam diri kami saat kami mengikuti ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami serahkan kebaktian ini. Amin. Nah adik-adik, sepanjang 1 minggu ini ada teman adik-adik yang berulang tahun. Kita lihat ya di layar kaca, wah ada Hans, si Ringo-Ringo yang berulang tahun tanggal 3 Mei. Kemudian ada Mei Sinaga tanggal 4 Mei. Dan ada Ben Steven si Payung yang berulang tahun tanggal 8 Mei. Selamat ulang tahun adik-adik kami. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Dan ada satu lagi, Felicia Saragi yang ulang tahun tanggal 9 Mei. Selamat ulang tahun juga Felicia. Adik-adik yang berulang tahun, Tuhan Yesus selalu memberkati, memberikan kepintaran, sukacita, dan ingat selalu sayang sama mama papa, kebanggaan mama papa, dan selalu setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan adik-adik, kakak juga ingin mengucapkan ulang tahun buat adik-adik yang mengikuti ibadah ini yang tidak disebutkan, tapi Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik, memberikan sukacita, dan selalu diberikan kesehatan. Selamat ulang tahun adik-adik. Nah, adik-adik kita mau ayat hafalan nih. Ayat hafalannya dari Markus 16 ayat 15b. Kebetulan ayat hafalannya singkat. Jadi adik-adik pasti dengan cepat bisa menghafalnya. Kita baca adik-adik ya. Sudah dibuka Markus itu dari Perjanjian Baru. Kita buka Markus 16 ayat 15b. Kita pelan-pelan aja adik-adik. Berbunyi seperti ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulangi lagi adik-adik ya. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, walaupun ayatnya singkat, biar adik-adik cepat hafal, kakak bantu dengan gerakan. Seperti ini adik-adik ya. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi adik-adik ya. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, udah bisa kan adik-adik menghafalnya? Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahannya adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk ditransfer ke rekening yang di atas, ke rekening Mandiri, Sekolah Minggu GKPS Padang Bulan, dan juga ke OVO Kak Nulika. Nah, adik-adik, sejalan kita mengumpulkan persembahan, kita mau puji Tuhan, Allah di tengah kita besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia
tengah-tengah kita besar dan besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Nah, adik-adik pasti udah nunggu-nunggu nih. Kita mau belajar firman Tuhan. Ayo, yang masih beraktivitas, yang masih makan cepat-cepat makannya, yang masih minum cepat-cepat minumnya. Letakkan semuanya. Yang ada hanya Alkitab di depan adik-adik. Adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan hati kita juga tidak dicuri si iblis saat firman Tuhan itu masuk ke dalam diri adik-adik. Adik-adik, kita siapkan diri kita mau bernyanyi firman-Mu pelita bagi hidupku. firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, firman Tuhan itu pelita bagi hati kita, pelita bagi kaki kita. Kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu memberikan kita kekuatan. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang bagus ya. Duduk yang rapi.
Oke, sebelum kita mendengar firman, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami semua untuk boleh terus belajar firman Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari kami semua, mengajari adik-adik untuk boleh mengerti firman Tuhan dan boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Bapa yang di surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua. Senang bertemu kembali dengan adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Oke, dibuka Alkitabnya semua ya Dek. Kakak juga buka Alkitab. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini temanya apa ya adik-adik? Tema sekolah minggu hari ini apa ya? Wah, temanya yaitu pesan Yesus. Jadi kita hari ini belajar tentang pesan Yesus kepada murid-muridnya. Perintah Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga kepada anak-anak sekolah minggu. Oke, masih ingat kan? Kita kan baru merayakan Paskah ya. Masih ingat kan di dalam Matius 28 ayat 1. Pagi-pagi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi ke kubur Yesus. Tapi apa yang terjadi? Betul, semua adik-adik tahu kuburnya sudah kosong. Gak ada lagi Yesus di sana. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Tuhan Yesus memberitahu kepada dia, "Jangan takut," katanya. Jangan takut. Takut enggak ya? Kalau kira-kira kita ketemu dengan orang yang sudah mati terus hidup lagi, takut enggak ya kira-kira ya? Takut enggak ya? Wow, karena Tuhan Yesus tahu pasti mereka takut. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Tuhan Yesus juga bilang sama Maria dan Magdalena, "Kasih tahu sama yang lainnya, kasih tahu sama saudara-saudaraku. Suruh mereka pergi ke Galilea. Nanti di Galilea kami ketemu." Di sana mereka bertemu gitu ya. Jadi Maria Magdalena pergi menjumpai murid-muridnya, memberitahukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi ingat ya Dek ya? Iya, Tuhan Yesus telah bangkit, Dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan yang lain-lainnya. Dan Dia berpesan supaya mereka menyampaikan kabarnya dan menyampaikan agar
murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Setelah Maria Magdalena menyampaikan kepada murid-muridnya, kira-kira murid-muridnya pergi nggak ya ke sana? Oke, kita lihat ya. Oh, dan akhirnya di Matius 28 ayat 16 tadi yang kita baca bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Hanya 11 ya dek, karena satu tidak setia. Ya kan? Jadi ke-11 murid Tuhan Yesus berjalan ke Galilea. Mereka mau bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Yesus. Wah, sesampainya mereka di sana, mereka bertemu dengan Yesus. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Oh, sampai di Galilea, betul yang dibilang Maria Magdalena dan kawan-kawan tadi. Mereka memang bertemu dengan Yesus di sana. Wah, takjub enggak ya kalau kita seperti itu? Ketemu sama Tuhan Yesus, mereka langsung menyembah Tuhan Yesus. Tapi walaupun ada yang sudah menyembah Tuhan Yesus, ada juga yang masih ragu-ragu. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Masih ragu dia. Benar enggak Tuhan Yesus ini bangkit lagi ya? Masih ragu-ragu. Tapi Tuhan Yesus tahu siapa yang masih ragu-ragu. Tuhan tahu. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa berikutnya? Di ayat berikutnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Wah, Tuhan Yesus menjelaskan kalau Tuhan Yesuslah yang berkuasa di mana? Di bumi. Selain di bumi, dia juga berkuasa di surga. Wah, besar Allah kita ya. Seperti lagu kita tadi. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya kalau dialah yang berkuasa di mana-mana. Di bumi, di surga. Dan akhirnya mereka semua mengikut Tuhan Yesus ya. Kita lihat. Terus Tuhan Yesus setelah bertemu mereka dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus kan mau pergi. Jadi dia meninggalkan pesan. Meninggalkan perintah. Apa pesan Tuhan Yesus sama murid-muridnya ya? Oh, kita baca sama-sama itu ada di slide dia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, murid-murid Tuhan Yesus disuruh pergi. Mereka disuruh pergi ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia kan? Karena semua bangsa. Berarti semua bangsa yang ada di dunia. Enggak pilih-pilih. Tuhan Yesus enggak ada bilang cuman bangsa Israel, enggak bilang seperti itu. Tetapi dia bilang semua bangsa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Setelah itu kita lihat. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus juga memesankan, memerintahkan kepada murid-muridnya agar mereka dibaptis juga. Selain dibaptis, apa pesan Tuhan yang lain lagi sama mereka ya? Wah, selain disuruh baptis, mereka juga disuruh mengajari yang lain katanya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus juga menyuruh murid-muridnya supaya mengajari yang lain apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Wah, jadi nanti makin banyak ya. Pertama-tama Tuhan Yesus ngajari muridnya yang 12. Terus muridnya yang 12 ngajari lagi teman yang lain. Terus teman yang lain ngajari lagi. Akhirnya semua bangsa tahu tentang Tuhan Yesus. Oke. Tapi Tuhan juga enggak cuman kasih perintah, enggak cuman kasih pesan. Dia juga menyertai kita, menyertai sampai akhir zaman. Tuhan Yesus bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus enggak cuma kasih perintah, dia juga menyertai kita, dia juga menyertai murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada muridnya, memberikan pesan kepada muridnya, supaya muridnya mengerjakan, dan Tuhan Yesus berjanji, Yesus akan selalu senantiasa menyertai mereka.
Itu tadi pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Terus pesan Yesus kepada sekolah minggu, sama enggak ya? Sama dengan kepada murid-muridnya? Pasti sama lah. Sekolah minggu kan orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Berarti pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga pesan Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada adik-adik. Walaupun kecil-kecil, adik-adik bisa jadi ini loh, bisa melakukan pesan Tuhan Yesus loh. Oke, kenapa harus disampaikan pesan itu ya? Kenapa harus kita kerjakan pesan itu? Karena Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia sudah mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Terus dia mau semua orang diselamatkan. Kemudian dia juga mau tahu, kalau kita semua harus tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus juga mau semua orang tahu bahwa mereka akan diampuni jika mengakui kesalahan. Jika mengakui kesalahan ya dek, akan diampuni gitu. Tuhan Yesus juga mau semua orang percaya kepadanya dan menjadi anak-anaknya. Jadi Tuhan menyampaikan pesan itu agar apa? Agar semua orang percaya kepadanya dan menjadi anak-anaknya. Wah, berarti pergi ke seluruh bumi. Harus pergi, nggak diam, pergi ke seluruh bumi. Kita bersyukur kalau ke Simalungun juga ada orang percaya yang mau pergi untuk memberitakan Injil. Siapa yang tahu? Siapa orang percaya yang mau pergi jauh-jauh meninggalkan negaranya, meninggalkan bangsanya, supaya orang Simalungun juga mengenal Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Wah, kalau kelas besar mungkin ada yang sudah tahu. Kelas balita, kelas kecil mungkin belum tahu ya. Ada namanya Agusteis. Jadi kita bersyukur dia jauh-jauh dari Jerman. Karena dia orang percaya, dia mengasihi orang Simalungun, dia datang. Dia pergi meninggalkan negerinya. Dia pingin orang Simalungun juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur ya. Ada pesan dari Tuhan, ada perintah dari Tuhan Yesus. Akhirnya kita juga menjadi orang-orang yang percaya. Apakah anak sekolah minggu pernah mendapat pesan? Ada yang pernah dapat pesan? Rain, pernah dapat pesan? Kakak mau tanya lagi, siapa lagi yang kelas besar sering dapat pesan? Pasti adik-adik sering dapat pesan. Ada pesan yang disampaikan langsung. Bisa juga pesannya lewat surat. Tapi kalau sekarang udah jarang pakai surat ya. Biasanya lewat handphone, ya kan? Wah, pakai WhatsApp, ya kan? Pakai apa lagi? Pasti sering pesan-pesan di grup nanti ya, banyak. Ya, adik-adik juga pasti sering mendapat pesan. Pesan itu bisa dari siapa aja. Bisa dari orang tua. Bisa juga kadang-kadang pesan itu dari opung laki-laki. Opung yang perempuan juga. Bisa juga dari guru. Pasti banyak pesannya kalau dari guru ya. Baik itu dari guru di sekolah maupun guru di sekolah minggu. Ya kan? Iya. Adik-adik kalau dapat pesan dilakukan gak kira-kira ya? Kalau murid Tuhan Yesus tadi dilakukan ya, mereka pergi semua memberitakan Injil supaya semua orang percaya. Akhirnya kita pun di GKPS menjadi orang yang percaya. Jadi kalau adik-adik dapat pesan dikerjakan gak ya? Kalau dari orang tua biasanya kan pasti orang tua mengajari yang baik, memberikan pesan yang baik. Apa biasanya pesannya? Biasanya pasti disuruh untuk rajin berdoa. Ya kan? Rajin juga baca Alkitab. Rajin belajar. Apalagi pesannya? Sayang sama kakak. Sayang sama adik. Ya kan?
Pasti semua orang tua pesannya segitu sama adik-adik sekolah minggu. Kalau Opung juga pasti ya kan? Opung juga pasti pesan yang baik-baik, ya kan? Supaya apa? Supaya adik-adik menjadi orang yang mengasihi. Mengasihi semua orang, mau dimanapun berada tetap menjadi orang yang mengasihi. Terus kalau pesan dari guru sekolah apa biasanya? Kalau pesan dari guru sekolah biasanya kerjakan PR halaman sekian sampai sekian. Ya kan? Ya, terus tugas kelompok dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Gitu ya. Kalau untuk kelas anak balita mungkin yang TK disuruh mewarnai gambar yang sudah ditentukan. Itu biasanya kalau dari guru. Oke, tentang pelajaran di sekolah. Kira-kira dikerjakan nggak itu semua ya? Wah, harusnya dikerjakan ya, karena semuanya itu pasti untuk kebaikan adik-adik. Kalau dari guru sekolah minggu biasanya apa? Wah, biasanya juga itu diingatkan untuk tetap ibadah, diingatkan untuk tetap berdoa, diingatkan untuk tetap setia baca Alkitab. Jadi banyak pesan yang juga sering diterima adik-adik. Terus adik-adik juga harus melakukannya. Melakukannya dengan gimana ya? Pesan harus dilaksanakan dengan penuh kepatuhan dan kesadaran, bukan karena terpaksa. Dengar ya, Dek, harus dengan ketaatan, bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa pasti mengerjakannya bersungut-sungut, merepet-merepet ya kan? Disuruh cuci piring, dia nyuci piring sambil apa? Merepet-merepet ya. Apa istilahnya itu kalau anak-anak ya? Sambil bilang sambil lebih capek merepetnya daripada nyuci piringnya. Ya kan? Enggak seperti itu. Tapi dengan ketaatan karena mau melakukan pekerjaan itu. Iya, disuruh belajar, kalau disuruh tugas dari gurunya langsung memikirkan susahnya. Wah, bukan seperti itu, tapi dengan ketaatan, bukan keterpaksaan. Supaya apa? Supaya melakukan pekerjaan dengan baik. Oke, jadi adik-adik, pesan Tuhan Yesus kepada kita kemana saja pun kita pergi, kita harus menjadi saksi Kristus. Harus menjadi orang yang mengasihi orang lain, ya. Tadi murid-muridnya karena mereka mengasihi yang lain, mereka mau pergi untuk memberitakan Injil. Jadi kita semua adik-adik juga harus mau menjadi saksi kemanapun adik-adik pergi. Kalau lagi di rumah, jadi saksi Kristus. Kalau saksi Kristus gimana? Jadi orang yang mengasihi, jadi orang yang mengampuni, jadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya kan? Kalau mau pergi ke sekolah, sekarang lagi nggak pergi ke sekolah ya, kalau pergi kemana, tetap menjadi saksi Kristus di mana saja. Kita harus menjadi saksi Kristus di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat les, di mana saja ya, Dek. Tidak ada pengecualian. Kalau lagi sekolah minggu lah jadi saksi Kristus. Karena di sana kan rumah Tuhan, enggak seperti itu. Di mana saja, kemana saja kita pergi harus menjadi saksi Kristus. Jadi sebagai murid Kristus, kita semua bertugas memberitakan Injil. Sebagai orang percaya, kita harus memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang percaya kepada Yesus. Jadi semua punya bagian masing-masing. Kalau masih kecil dia, gimana caranya dia menjadi saksi? Dia mengasihi orang lain, hormat kepada orang tua, menuruti perintah Tuhan, ya. Jadi seperti itu dia ya, Dek ya. Kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Percayalah dengan firman Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi gak usah takut deh, aku nanti mau jadi saksi Tuhan, diejek-ejek kawanku, dibilang nanti Allah sok baik, Allah sok-sokan, Allah sok suci. Kan biasa gitu ya, diejek-ejek. Gak usah takut deh,
kalau memberitakan kebenaran itu, kalau menjadi saksi itu, Tuhan akan tetap menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi adik-adik, setelah belajar hari ini tentang firman Tuhan, bagaimana Yesus memberikan perintah, pesan kepada murid-muridnya, murid-muridnya mau melakukannya, mau mengerjakannya, adik-adik juga harus berjanji. Adik-adik mau mengerjakan apa-apa perintah orang tua, apa pesan orang tua. Adik-adik harus mau berjanji, mengerjakan apa perintah guru dari sekolah, apa pesan guru dari sekolah. Apa pesan guru? Dari sekolah minggu. Supaya apa? Supaya orang di sekeliling kita boleh melihat bahwa kita adalah saksi Kristus. Jadi ketika mereka melihat adik-adik jadi orang yang baik, orang itu pun mau jadi orang baik, mau jadi pengikut Kristus. Jadi ketika adik-adik mau kemanapun orang, baik kali ya, baik kali dia ya. Wah, pasti dia karena orang yang percaya sama Tuhan. Akhirnya orang lihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mau mengasihi, orang yang selalu mengasihi yang lain. Jadi janji adik-adik, kalau ada pesan dikerjakan, jangan cuma dibaca. Habis dibaca udah ditinggalkan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus mau mengerjakan. Biarlah adik-adik semua juga mau tetap semangat mengerjakan perintah Tuhan, mau tetap semangat mengerjakan pesan orang tua. Pesan orang tua, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar. Satu lagi sekarang, kurangi main game. Ya, banyak anak-anak sekarang karena sudah bebas ya, apalagi orang tuanya nggak di rumah, main game sampai malam, besoknya belajar ngantuk. Main game sampai malam, pas ibadah ngantuk. Ya. Jadi biarlah walaupun kita sekarang dikasih kebebasan memakai handphone karena memang atau laptop, kan sekarang kan harus sekolah harus memakai itu. Jadi kalau dulu sebelum Covid kan bisa dibatasin sama orang tua kuotanya. Sekarang kan sudah betul-betul harus disediakan. Jadi pergunakan ya Dek untuk hal-hal yang baik saja. Ya, jangan tergiur dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu pesan kami dari guru-guru sekolah minggu, tetap mengingatkan adik-adik, tetaplah menjadi saksi Kristus di dalam hal belajar. Oke adik-adik, semangat ya. Tetap semangat, walaupun belajar dari rumah, tetap semangat. Walaupun ibadah dari rumah, tetap semangat. Oke, karena Tuhan Yesus pasti menyertai adik-adik semua. Oke, sampai di situ firman Tuhan buat kita hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami, menolong adik-adik untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong kami supaya melalui kami orang lain juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik sekolah minggu mau juga taat terus melakukan pesan orang tua, mau melakukan pesan-pesan dari guru sekolah minggu, atau pesan dari yang lebih tua dari mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau yang terus menolong kami semua. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan dari Kak Rosenta. Adik-adik kita yang percaya kepada Yesus Kristus, mengikuti jalan Yesus Kristus, menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan bersaksi menjadi saksi Kristus dari kecil adik-adik, mulai dari hal yang kecil dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, kita mau tutup ibadah ini melalui satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan
liku-liku, tapi dia selalu berjanji menyertai adik-adik, menyertai kita semua. Ayo tetap setia jalan bersama Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan lagi, satu kali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kami buat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat persembahan yang sudah dikumpulkan. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya hati Tuhan bersuka cita untuk persembahan yang kami berikan. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di dalam satu minggu ini ya Tuhan. Untuk Hans Siringo-Ringo, Mei Sicilia Sinaga, Ben Stephen Sipayung, Felicia Saragih, dan mungkin adik-adik kami yang lain juga yang tidak kami ucapkan namanya tapi berulang tahun di dalam satu minggu ini. Kami mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka, memberikan pertumbuhan kepada mereka. Kami merindukan ya Tuhan, biarlah mereka juga ya Bapa, di dalam usianya yang masih anak-anak, boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa kepada orang tua mereka, biarlah kiranya Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh membawa adik-adik sekolah minggu kami ini untuk lebih mengenal Tuhan lagi. Bapak yang surga, kami juga berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu. Mungkin ada yang dalam kondisi kurang sehat, biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan. Mungkin juga ya Tuhan, orang tua mereka ada yang dalam kondisi kurang sehat juga. Kami mau berdoa, biar Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan berkuasa untuk memulihkan semuanya ya Bapak. Bapak yang surga, kami juga masih terus berdoa buat adik-adik semua ya Bapak, untuk semangat belajarnya. Walaupun situasi belajar harus masih dari rumah, biar mereka juga tetap semangat, tidak bosan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menolong mereka supaya mereka boleh tetap bersuka cita dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Bahkan kami juga mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan semangat kepada mereka untuk boleh terus mengikuti ibadah. Walaupun ibadah kami memang juga harus masih di rumah. Biarlah kiranya mereka mau terus memberikan hati mereka untuk boleh terus dengar-dengar dengan firman Tuhan. Karena inilah yang akan menolong kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Bapak yang di surga, kami juga masih mau terus berdoa ya Bapak. Untuk tim multimedia, kami bersyukur buat mereka yang boleh terus menolong kami di dalam pelayanan ini. Biar kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka juga ya Tuhan. Sehingga pelayanan melalui sekolah minggu, melalui online ini bisa berjalan terus dengan baik ya Bapak. Bapak yang di surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa,
Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Senang kalau kita sudah selesai ibadah. Kakak juga mengucapkan terima kasih untuk semua orang tua yang masih terus dengan sabar membantu adik-adik sekolah minggu untuk tetap beribadah. Untuk adik-adiknya juga jangan malas-malasan ya, Dek. Iya, kakak udah mulai dengar-dengar, udah mulai ada yang malas-malas ibadah, udah ada yang mulai susah dibanguni. Jangan ya, oke? Tetap semangat adik-adik, oke? Tetap sukacita untuk beribadah. Dan jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah jam berapa? Coba ayo. Jam berapa? Iya, jam 8.30 WIB. Jadi tetap semangat ya, Dek, untuk beribadah. Oke, jangan malas-malasan ya. Jadi jangan ada yang tidur lama-lama. Kalau besok mau ibadah nanti malam, tidurnya harus cepat supaya bersemangat. Oke. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang selalu menemani kami dalam pelayanan sekolah minggu. Biarlah kiranya melalui pelayanan sekolah minggu ini Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Dan akhirnya kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.